Dewasa ini, masyarakat telah beralih menjadi masyarakat yang digital. Oleh karena itu, internet tentunya tidak lagi menjadi kebutuhan sekunder, namun sebuah kebutuhan yang primer. Jogja, yang lekat dengan keistimewaan di bidang pariwisata dan pendidikan, tentunya memiliki tuntutan tersendiri dalam beradaptasi pada era digital dewasa ini. Pemerintah kerap menggemakan isu revolusi industri 4.0 dan konektivitas kepada warganya. Namun, apakah pemerintah Jogja sudah menyediakan fasilitas internet yang memadai, bercorak inklusif bagi warganya? Jogja dikenal sebagai kota wisata. Tentunya untuk wisatawan, Malioboro dan Titik Nol merupakan salah satu objek wisata yang wajib untuk dikunjungi. Namun, apakah Yogyakarta sudah dapat menyambut para wisatawan dengan fasilitas digital yang memadai? Dilansir dalam Tribun Yogyakarta tahun 2017, pemerintah DIY mengatakan bahwa mereka telah menyediakan 13 titik Wi-Fi di daerah Malioboro hingga Titik Nol. Apakah Wi-Fi yang sudah disediakan tadi dapat berfungsi secara optimal? Kami mendatangi Titik Nol dan mencoba fasilitas Wi-Fi di sana. Namun setelah beberapa kali kami mencoba, kami mendapati bahwa sinyal Wi-Fi di sana kerap menghilang dan kadang-kala tidak memiliki kecepatan yang stabil. Meskipun dalam segi kecepatan ketika sudah terkoneksi, Wi-Fi tersebut sebenarnya sudah cukup memadai. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah masyarakat ataupun wisatawan sudah mengetahui bahwa daerah tersebut memiliki fasilitas internet untuk publik? Boleh saya sebentar nggak? Dari Jogja asli atau? Enggak, dari Klaten. Dari Klaten. Kalau di sini tahu nggak kalau di sekitar Malioboro itu ada apa itu namanya fasilitas wifi gratis. Jadi kan katanya pemerintah Jogja kan ngadakan memberi itu loh, apa namanya, memberi sinyal sepanjang itu. Jadi nggak tahu ya. Jadi katanya itu biar wisatawan itu bisa mudah untuk mendapatkan wifi gratis itu. Jadi nggak tahu ya. Enggak. Berikan testimoni apakah sudah mengerti ada fasilitas wifi dari pemerintah kota Yogyakarta untuk para wisatawan sini supaya bisa mengakses gratis? Belum sih Mas, soalnya kan kita pertama karena kita baru juga, terus kita juga keliling-keliling di sini belum nemu yang kayak gitu-gitu. Oh gitu. Juga kita baru pertama kali kesini juga kan ya. Iya. Dan kita kan awalnya dari ujung sana tuh. Dari ujung sana sampai ujung sini kita emang belum nemu yang kayak gitu. Tapi memang belum pernah dengar sama sekali selama di Jogja. Oke. Dan tidak ada papan atau apapun yang bisa belum. Oh ya. Belum ada. Kalau saya mau boleh tanya, Pak, tahu fasilitas dari pemerintah kota Jogja ini nggak, Pak? Wifi gratis di sepanjang Malioboro itu? Dari Klaten juga ya, sama ya? Iya. Oh ya. Jadi belum pernah dengar bahkan ya? Belum pernah dengar. Sudah pernah ke Malioboro berapa kali berarti? Udah berapa kali? Oh, tapi sama sekali sampai sekarang belum pernah dengar ya malah. Iya. Oh, iya. Dari wilayah Titik Nol dan Malioboro, sekarang kita berada di depan perpustakaan Provinsi Yogyakarta. Perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan terbesar di wilayah Yogyakarta, dan perpustakaan ini ramai dikunjungi oleh berbagai pengunjung dari wilayah Yogyakarta. Kita ingin melihat perpustakaan sebagai ruang publik yang merupakan tempat yang dikunjungi oleh berbagai kalangan di Yogyakarta ini. Sudahkah dia ramah terhadap ruang publik digital? Sudahkah dia berbenah untuk menyediakan fasilitas internet yang terjangkau oleh semua pengunjung di sini dengan kecepatan tinggi dan juga dengan akses-akses yang bisa dijangkau oleh semua kalangan? Di sini kita sudah bersama dengan Mas Dedek yang merupakan pemilik dari kantin yang ada di perpustakaan Gerahatama ya, Mas. Ya, mungkin di sini kita ingin menanyakan terkait dengan bagaimana Mas Dedek yang sini sudah menjadi salah satu penghuni perpustakaan ya, tentang bagaimana fasilitas di perpustakaan ini khususnya terkait dengan internet dan fasilitas digital lainnya, sehingga yang sekiranya bisa memanjakan pengunjung. Kira-kira gimana, Mas? Kalau dari segi fasilitas, saya pikir baru kali ini saya baru di Jogja ya Mas ya.
itu fasilitasnya di pustakaan itu luar biasa lengkap. Setiap ruang itu ada hal-hal yang unik di sana. Tinggal kita gimana memasukinya, mau temu tempat di mana, mau koleksi buku seperti apa lah intinya. Cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu dilengkapi. Satu sisi tentang buku. Buku itu terlalu, kalau bahasa kita tuh orang-orang keren itu terlalu santai bukunya itu. Kemudian internet itu kurang kencang, kata orang anak muda itu kurang bawah. Tapi kalau dari hari-hari tertentu ataupun jam-jam tertentu itu internetnya lumayan lancar. Mungkin pengaruhnya karena kunjungan itu mungkin. Kalau dilihat di masa sekarang kan kita ibaratnya udah terpengaruh oleh dunia IT, gitu. Kalau pengaruh dunia IT otomatis kan buku-buku hal-hal yang biasa-biasa itu kurang tertarik orang makanya. Tapi di sini tuh unik juga Mas, karena buku-buku itu lengkap itu segi ini buku-buku lama intinya. Buku kayak koran lama, buku lama itu ada di sini semua. Itu uniknya, beda sama yang pustakaan lain. Jadi kalau kita pengen pergi ke masa lalu itu kan katanya buku-buku itu ada itu loh. Kalau dari segi IT misalnya ini buku elektroniknya itu pustakaan ini juga lengkap sana. Mungkin lebih lengkap elektroniknya daripada koleksinya. Menurut saya. Itu ada nanti ada itu. Saya lupa nama webnya, penting Library Pustaka Tama kalau salah itu. Nah, itu di sini dilengkapi juga dengan komputer multimedia khusus dengan koleksi-koleksi. Apakah itu ada semacam mekanisme tertentu sehingga pengaduan atau komplain dari pengunjung ini bisa diwadahi gitu? Kaitannya ada Mas. Jadi pustakaan ini punya nama Instagram pertama. Ya, di sana itu kalau saya pikir tentang informasi tentang keluhan mungkin ke sana begini. Setahu saya seperti itu. Tapi apakah mungkin ini perpustakaan sebagai ruang publik ini tuh sudah cukup dikenal oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya mungkin? Nah, ini itu Bang ngerti juga itu. Jadi saya tuh sering juga tuh bertanya, Mas tahu pustakaan pertama nggak? Gimana itu Mas? Nah, ternyata kalau dilihat seperti itu, emang publikasi dari pustakaan ini kurang. Publikasinya hanya orang sekitar, hanya mahasiswa mungkin saya pikir nggak terlalu banyak juga tahu tentang pustakaan besar ini. Nah, itu. Kita telah mengunjungi kawasan publik Malioboro dan Titik Nol dan membandingkannya dengan kawasan perpustakaan di wilayah Yogyakarta. Kita menemukan adanya perbedaan krusial di antara keduanya, di mana kawasan Malioboro dan Titik Nol tidak memiliki fasilitas sistem yang memadai sehingga memungkinkan pengunjung dengan mudah mengetahui fasilitas yang ada di kawasan tersebut, termasuk juga bagaimana sistem yang memungkinkan mereka mengkomplain, memberikan saran ataupun masukan untuk perbaikan. Di kawasan perpustakaan di wilayah Yogyakarta, meskipun tidak dalam konteks yang sempurna, akan tapi dengan adanya sistem yang mudah untuk diakses, memungkinkan mereka untuk mengakses fasilitas internet dengan mudah dan juga memberikan berbagai saran untuk perbaikan ke depannya. Maka sebagai kesimpulan, studi ini memberikan masukan bahwa perlu dibentuk suatu sistem yang dinamis sehingga memungkinkan semua pengunjung baik di perpustakaan maupun di kawasan ruang publik yang lain untuk terus memberikan masukan bagi perbaikan ke depan.